Halo, selamat datang teman-teman semua di channel Mimikry Power. Kembali lagi denganku, Albert. Jadi di video kali ini aku akan membahas atau memberitahu kepada kalian semua tentang tools atau perangkat atau software apa aja yang biasanya dipakai untuk membuat website, ya khususnya website sederhana. Komponen-komponen ini salah satu hal yang penting juga ya. Kita harus tahu apa yang mau kita pakai saat hendak menulis HTML, CSS, dan JavaScript tentunya. Nah, oke. Di sini aku bakal jelaskan beberapa aja. Yang pertama itu kalian butuh kode editor. Nah, kode editor itu ada banyak di internet. Ada banyak jenis kode editornya, kayak untuk nulis bahasa pemrograman. Ada juga yang khusus untuk ngoding di website. Nah, ini yang biasanya aku pakai itu adalah Visual Studio Code. Itu salah satu yang mungkin sekarang udah banyak yang gunakan. Terus ada Atom juga. Jadi untuk membangun website atau menulis HTML dan CSS, kalian bisa, dan JavaScript, kalian bisa gunakan salah satu dari dua ini. Dulu aku pakai Atom, sekarang lebih ke Visual Studio Code. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Mungkin beberapa dari teman-teman semua udah yang pernah download Atom atau udah pernah yang download Visual Studio Code. Boleh, yang penting boleh keduanya atau boleh salah satunya. Nah, buat teman-teman yang belum download kedua editor ini, kalian bisa cari di internet websitenya, misalnya Visual Studio Code. Kalian download ini websitenya. Kalian pilih sesuai dengan sistem operasinya, atau itu Linux atau Mac atau Windows. Biasanya Windows. Terus bisa dipilih laptopnya 32 bit atau 64 bit. Selain itu Atom bisa juga di atom.io. Ini websitenya. Ini juga bisa untuk Windows, bisa juga untuk OS yang lainnya. Teman-teman bisa baca websitenya kayak gini. Bisa digunakan di OS X, Windows atau Linux. Untuk Atom. Jadi teman-teman semua bebas milihnya. Yang penting gimana nyamannya. Kalau kita buka tampilannya, ini Visual Studio Code udah dibuka. Nah, tampilannya itu kayak gini. Bisa kita perbesar. Kalau Atom, dia tampilannya kayak gini. Sebentar. Nah, ini maaf agak lelet. Oke, ini dia tampilannya. Nah, ini untuk Atom. Lalu setelah kode editor, kita lanjut ke apanya. Salah satu toolsnya itu adalah browser. Nah, browser ini sangat penting digunakan untuk mengecek hasil dari website yang telah kita buat. Apalagi untuk setelah menulis HTML dan CSS, bisa dibuat ini. Jadi terserah teman-teman mau pakai browser apa, tapi disarankan untuk memakai beberapa browser, karena beberapa elemen atau komponen-komponen di HTML dan CSS itu kadang ada yang nggak disupport di semua browser. Jadi disarankan untuk memakai beberapa browser. Jadi bisa dilakukan testing ke satu-satunya, ke semuanya, untuk memastikan. Jadi aku sering pakai di sini Microsoft Edge sebagai default. Bisa juga pakai Chrome, bisa pakai Firefox. Itu tergantung teman-teman semua. Oke, jadi cuman dua hal ini aja, dua hal yang penting untuk membangun sebuah website. Nanti bakal ada komponen-komponen lainnya mungkin yang akan dijelaskan di video-video lainnya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat pengorganisasian file? Apa saja yang dibutuhkan saat kita menulis HTML dan CSS? Kita bisa buat folder di sini. Ini folder dengan kasih nama bebas atau web. Nah, biasanya di luar itu bisa jadi index. Maksudnya file HTML-nya kita buat folder lagi. Maaf, ini
Ini sebagai CSS, ini aset. Nah, setelah itu kita bisa simpan dulu. Kita pakai buka Visual Studio Code, kita open folder, kita buka file yang kita buat tadi, web, select. Nah, ini udah ada. Nah, untuk membuat file HTML-nya, teman-teman bisa buat. Ini ada dua folder yang kita buat tadi, aset dan CSS. Kita bisa buat di sini namanya index.html. Nah, ini adalah file untuk membuat, nanti kita akan menuliskan struktur websitenya di HTML ini. Kalau kita cek lagi, nah ini index, tempat kita buat apanya. Nanti di CSS ini kita bisa buat style CSS yang bisa kita integrasikan ke file HTML-nya. Terus ada aset, itu bisa berupa icon, bisa berupa gambar dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Nanti kita akan mempelajari tentang apa saja yang bisa dituliskan di HTML. Nah, disinilah tempat kita untuk menuliskan file HTML, struktur website yang pernah dijelaskan di video-video sebelumnya. Bagaimana heading, bagaimana paragraf, bagaimana membuat footer, header, akan kita jelaskan di video-video lainnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang toolsnya saja dulu. Terus bagaimana kita import folder yang akan kita buat. Kedepannya kita akan mengorganisasi file itu seperti ini. Ada index.html. Di sini kita bisa buat folder CSS-nya. Di sini ini kita bisa buat name file baru style.css. Nah, di dalam ini sudah ada style, di luarnya ada index. Teman-teman, setelah membuat strukturnya nanti, ketika kita akan mengintegrasi, bisa kita integrasikan dengan CSS yang ada di dalamnya. Kita bisa buat terpisah untuk bagian gaya dari website tersebut. Jadi mungkin itu saja topik kali ini, karena aku lebih memfokuskan tentang tools yang dipakai, sama kayak mana kita akan mengorganisasi file kita. Seringnya kita akan buat kayak gini. Nanti bisa ada folder baru, misalnya folder JavaScript yang membuat website itu lebih interaktif lagi. Jadi kita harus tahu juga bagaimana cara mengorganisasikan file itu dengan baik, dengan rapi, sehingga kita bisa dapat memahami atau mengetahui posisi-posisi letak aset itu di mana, CSS itu di mana, file JavaScript itu di mana. Nah, mungkin sekian saja video kali ini tentang topik video hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan di video selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi tentang HTML, ya khususnya HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini jika kamu suka, dislike jika nggak suka. Semoga membantu teman-teman semua dalam mempelajari hal baru, khususnya di bidang pembangunan website. Kurang lagi, sabar. Biar kasih contoh salah satu yang sudah saya buat. Kita bisa buka di website satu. Nah, ini kan sudah diorganisasikan. Nah, ini ada HTML-nya. Nah, ini adalah salah satu website, tampilan website sederhana yang saya buat. Ada header, ada komponen lainnya. Nah, ini itu yang membuat websitenya itu lebih enak dipandang. Itu karena ada CSS-nya di sini, ada style-nya. Jangan diintegrasikan dengan HTML-nya, indeksnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi tetap sabar buat teman-teman semua. Sampai di situ untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Cheer up.